Halo Sobat Bina Bangsa, ya kembali lagi ya bersama Kak Rizky di tentunya tes karakteristik pribadi. Kita akan belajar satu materi lagi lanjutannya. Sekarang ini yang paling menarik menurutku karena hampir di modul mana aja nih nggak ada yang dibahas ya. Ini materi original dari kami. Apa sih materinya Kak? Sering keluar loh ini materinya, kadang-kadang juga teman-teman pasti waktu ngerjain TKP itu ada materi kayak gini. Nah materinya itu judulnya adalah work-life balance. Ya, teman-teman pasti nggak pernah dengar ini materi TKP seperti ini ya. Tapi ada soalnya dan kita akan tes nanti ya buat latihan soalnya. Oke, kepengertian dulu ya, work life balance itu apa? Jadi work life balance itu adalah kemampuan seseorang untuk bisa menyeimbangkan antara dua hal, kehidupan pribadi dan pekerjaannya. Jadi biasanya soal-soalnya ini adalah soal-soal yang menantang kalian. Ada dua hal yang harus kalian lakukan. Antara kewajiban yang harus kalian lakukan dan ada hal pribadi yang juga harus kalian tentukan misalnya. Ya contoh paling gampangnya adalah saya ada rapat penting di hari Kamis. Ternyata di hari Kamis itu juga adalah hari ulang tahun anak saya. Kayak mana itu teman-teman menentukannya? Apakah teman-teman akan milih pekerjaan? Apakah teman-teman akan milih datang ke ulang tahun anaknya teman-teman semua? Ya disitulah maka kita di sini akan belajar ya. Dimulai dari pengertiannya tadi. Catatan pentingnya untuk work-life balance adalah penting bahwa seseorang itu tidak boleh tertekan. Jadi kalau misalkan ada soal diajak rapat di hari Minggu atau misalkan kerja di luar jam kerja gitu atau kerja lebih job desk-nya, itu kalau bisa memang kita itu menolaknya. Unik kan memang kan? Mungkin ini berlawanan dengan profesionalisme yang teman-teman itu pernah pelajari, tapi ternyata soal-soal seperti itu, ya, misalkan ada soal diajak rapat di hari Minggu, itu jawabannya adalah kita tolak. Kemudian soal lain seperti kayak saya sudah bekerja sudah lumayan berat seminggu ini. Kemudian ada teman saya yang mengajak saya untuk mengikuti webinar yang bisa mengembangkan skill saya. Saya butuh istirahat. Maka yang saya lakukan adalah, dari soal itu kan bingung banget kan. Di saat yang sama kita butuh istirahat, di saat yang sama kita juga ada tawaran menarik. Dimana kita bisa belajar untuk mengembangkan diri kita. Untuk menjawab soal tersebut, lantas kita itu harus melihat indikatornya. Ciri-ciri orang yang bisa work-life balance pertama adalah dia itu mampu mengatur waktunya dengan baik. Dia mampu untuk mengatur waktunya, membagi waktunya antara pekerjaan dan aktivitas pribadi. Kemudian, dia juga mampu menjaga kesehatan. Tentunya teman-teman, ini masalah Gen Z sekarang ya. Menjaga kesehatan itu juga cuma bukan kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental. Ya, jadi kesehatan mental itu juga perlu dijaga. Dan mampu meluangkan waktu untuk tiga hal. Tiga hal ini adalah hal yang penting selain pekerjaan, yakni keluarga, hobi, dan juga teman. Tentunya tanpa merasa bersalah. Maksudnya gimana? Ya kalau misalkan teman-teman itu melaksanakan kegiatan bersama keluarga, ya kan, atau lagi cuti atau kayak apa, jangan merasa bersalah, jangan merasa menyesal atau kayak mana. Ya cuti itu hak kita semua, gitu. Nah, jadi work-life balance itu kita harus menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, kemudian kita harus bisa menjaga kesehatan dan mampu membagi waktu untuk hal yang bukan pekerjaan saja. Artinya apa? Dari soal yang tadi, yang kita ditawarin webinar tuh ya, di hari libur, apakah kita terima? Jelas jawabannya tidak. Karena udah ada keterangan dua kali bahwa kita kerjanya berat dan kita perlu istirahat. Jadi jangan sampai ketipu lagi ya untuk menjawab soal seperti itu. Nah, tipsnya yang pertama jelas adalah mengatur batas waktu bekerja kita. Kemudian prioritaskan kesehatan, luangkan waktu untuk keluarga dan teman, serta di sini sesuai dengan soal tadi juga ya. Belajar berkata tidak. Itu yang penting di antara semuanya itu. Kita harus bisa belajar berkata tidak. Jadi kalau emang waktunya istirahat ya teman-teman ya istirahat. Jangan kelayaban kemana-mana gitu. Sayang, kesian waktu istirahat kalian keganggu. Dan kita akan lanjutkan ke praktiknya. Langsung kita test drive ya materi yang tadi kita pelajarin ya. Karena ini sekali lagi buatku adalah materi favoritku yang kedua. Karena ini sangat relatable dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Ya meskipun ada yang belum pernah bekerja gini kan atau baru lulus, ya itu juga relatable. Kenapa? Karena kalian belajarnya nanti tidak boleh terlalu diporsir. Hati-hati. Nanti kalau misalkan hari ujian kalian malah sakit, nah itu jadi sulit juga untuk kalian. Ya, kita lanjut ke latihan soal. Soal pertama. Bayu adalah seorang manajer yang merasa semakin sulit membagi waktu antara pekerjaan dan keluarganya. Suatu hari, anaknya meminta Bayu untuk hadir dalam pertunjukan sekolah yang kebetulan berlangsung di hari kerja. Seperti yang aku bilang tadi. Namun Bayu juga harus menghadiri rapat penting yang tidak bisa ditunda. Apa langkah terbaik yang bisa diambil Bayu untuk menjaga work-life balance-nya? Nah, ini masih gampang lah ya, harusnya soal dipahami. A. Meminta rekan kerja menggantikannya di rapat tanpa memberikan alasan yang jelas. B. Menghadiri rapat dan mengabaikan permintaan anaknya karena pekerjaan adalah prioritas. C. Mencari solusi agar rapat dilakukan secara daring sehingga ia bisa menghadiri keduanya. D. Menunda pekerjaan tersebut dan fokus pada keluarganya tanpa diskusi dengan tim. Atau E.
memberikan alasan kepada anaknya bahwa pekerjaan lebih penting untuk masa depan mereka. Ini agak sulit juga ya buat dipilih ya. Yang mana kira-kira teman-teman? Silahkan dijawab. Saya kasih waktu 10 detik seperti biasa. Oke, jadi jawabannya itu yang benar untuk skor 5 adalah yang C. Mencari solusi agar rapat dilakukan secara daring sehingga ia bisa menghadiri keduanya. Wih kak, kok dia yang ngatur jalan rapatnya kayak mana? Kok dia yang ngatur rapatnya itu bisa daring atau luring? Emang dia siapa? Loh, ada di keterangan soal tadi. Bayu adalah seorang manajer. Lah berarti dia mengatur dong rapatnya itu mau kayak mana, rapatnya berjalan seperti apa, mau berapa lama dan sebagainya. Nah, ini juga nanti akan ada ya teman-teman ya materi tentang tips and trick untuk TKP. Dan kemarin aku sempat bahas tips yang pertama dan hari ini aku akan bahas tips yang kedua. Di mana soal itu akan selalu ada proporsinya, yakni ada masalah, ada posisi, ada detail. Masalah itu yang dihadapi, posisi itu kita sebagai apa, dan detail itu biasanya adalah informasi lanjutan terkait masalah. Nah, di situ kita tahu kalau posisi Bayu adalah manajer, yakni dia berhak ya untuk mengatur rapatnya itu seperti apa. Seenaknya dong kak? Enggak lah. Orang emang dia kebutuhannya juga kok. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, itulah work life balance, dimana kita harus bisa menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Jangan sampai kalian kena tipes ya, bekerja mulu ya. Jangan sampai kalian juga mentalnya keganggu, dikit-dikit ke psikolog ya, dibentak dikit ke psikolog, itu tidak boleh. Seperti itu. Kita harus menjaga senantiasa kesehatan mental dan fisik kita. Itu saja dari aku teman-teman semua. Tetap semangat ya untuk belajar TKP-nya. Jangan lupakan latihan terus, karena TKP itu percuma kalau teman-teman tidak latihan ya. Aku sering kali bilang seperti ini. Yang penting adalah latihan, biasakan diri dalam mengerjakan TKP agar bisa terbiasa terkait soal-soal yang ada. Baik, itu aja dari aku teman-teman, sobat-sobat bintang bangsa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.